Oke. Oke, jadi kalau saya mau buka kuliah hari ini ya. Nah, ini saya coba searching, membuka gimana sih comparing between project managers versus product managers. Terus ketika kita searching di Google, ternyata gini guys, gajinya. Jadi kan ini teman-teman udah semester akhir, which is pasti akan memulai karirnya sebagai fresh grad. Nah ini gue kasih estimate, kira-kira gajinya kalau jadi project manager, bachelor degree berapa, product manager, bachelor degree berapa. Ini di US ya, berarti kalau di Indonesia ya mungkin dikurangin 25%. Tapi kan most of the time, kelihatan ya, bedanya product managers lebih tinggi sedikit daripada project managers. Nah, dari sini nanti gue akan bahas kenapa sih ada perbedaan gaji seperti itu, terus skill-skill apa aja sih yang membedakan dua role ini dan sebagainya. Jadi kalau kita tarik, kok nggak bisa next? Nah, ini kalau kita tarik project manager salaries in United States, itu sekian, based on Google, compare to product manager. Ini di 2020 updated for April ya. Jadi kelihatan ya, product manager masih jauh lebih tinggi daripada project. Nah, that's why itu adalah pembukaan aja. Nah, agenda kita hari ini gue bagi jadi 4 aja ya. How-nya, yaitu nanti kita akan bahas project management itu dari tradisional mindset versus agile itu apa sih bedanya. Lalu agenda kedua, apa sih bedanya project manager versus product manager. Lalu yang ketiga, apa bedanya project versus product. Jadi kalau kita summarize kan ada how-nya, ada who-nya, sama ada what-nya. Nanti di agenda keempat kita bisa discuss. Teman-teman bisa nanya bedanya kalau kerja di company yang udah structure versus startup, apa sih bedanya project manajernya, skill-skillnya apa sih yang dibutuhkan. Nah, nanti kita bisa discuss. Sounds good ya? Lanjut, mantap. Ini tradisional versus agile. Nah, ini mungkin bisa dari sisi helikopter view buat teman-teman. Yang atas itu adalah waterfall. By the way, ini bisa ngeliat kursor saya nggak ya? Bergerak-gerak. Bisa Mas. Ya, mantap. Yang di atas ini waterfall. Yang di bawah ini agile. Waterfall itu apa ya? Intinya adalah ketika semua komponennya itu sudah perfect, ini semuanya udah perfect, itu baru di launching. Itu waterfall. But on the other side, agile itu adalah mazhab baru lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah itu nggak perlu perfect. Nah dia tuh kayak looping seperti ini. Jadi lebih cepat. Mudahnya adalah teman-teman pasti punya aplikasi di HP, ya kan? Notice nggak kalau disuruh update aplikasinya itu sebulan sekali? Nah itu adalah contoh dari agile. Jadi teman-teman kadang disuruh update Gojek atau update OVO, update Grab, kadang-kadang kita force update, teman-teman nggak ngeklik update di App Store atau di Google Play Store, tiba-tiba loh kok ke update, nah itu pakai agile. Jadi per 1 bulan kita suruh update, per 1 bulan kita suruh update. Kita bisa bilang bahwa nanti kalau teman-teman nggak update, teman-teman nggak dapat loh feature ini, nah itu agile. Kalau waterfall, itu semuanya harus diberesin dulu. Contohnya, bikin mobil. Let's say bikin mobil Bentley, Ferrari, pokoknya yang luxury cars ya. Berarti mereka harus bikin rodanya dulu, chassisnya dulu, window-nya dulu, sampai semuanya selesai, baru di launching. Nah, itu bedanya waterfall and agile. Ketika ditanya, mana yang lebih bagus, Kak? Nggak bisa dijawab. Jawabannya adalah depends on what product. Kalau produknya seperti mobil tadi, atau seperti kilang minyak, yang nggak bisa agile, maka cocok pakai waterfall. Tapi kalau agile, most of the time, I can say that agile ini cocok untuk produk-produk yang sifatnya teknologi, seperti aplikasi. Grab, Gojek, Traveloka, semuanya pakai agile. Atau nanti gue akan buka lagi, ada yang namanya hybrid. Hybrid itu setengah waterfall, setengah agile. Kayak gitu. Jadi kalau gue summarize, ada 3 tipe project management.
Satu adalah waterfall, ini yang di atas. Yang kedua adalah agile, yang di bawah. Lalu yang ketiga adalah hybrid. Hybrid itu gabungan keduanya, setengah-setengah. Gitu ya. Next, ini adalah perbedaan yang gue sampaikan tadi. Yang fokusnya lihat, kalau tradisional itu fokusnya ke proses. Yang teman-teman lihat tadi kan semuanya harus selesai dulu. Kalau agile itu fokus on people. Nanti gue akan terangin apa sih bedanya. Terus yang paling di highlight adalah lihat part customer involvement. Kalau tradisional itu kita requirement gatheringnya tuh lama banget. Jadi misal pengen bikin mobil, nah sebagai project manager atau product manager itu harus gather requirement tuh panjang. Contoh, ukuran bannya berapa, 4 WD atau 2 WD, 7 seaters atau 4 seaters, semuanya itu harus di gathering sebelum di launching. Jadi requirement-nya panjang. But yang agile itu dia lebih feedback loop. Jadi per 1 bulan diupdate, terus 1 bulan lagi diupdate. Kadang-kadang ada bugs. That's why teman-teman kalau lihat di App Store itu ada komen kan, hey, I will give you rating 1 ya, karena ada bugs di sini. Nah itu PM-nya akan lihat tuh. Disitulah dia akan, oh ada bugs di part ini, jadi di next improvement itu dia launching app update untuk nge-solve bugs ini. Kecuali kalau yang suka main game nih, biasanya cowok-cowok, kalau lo update apps, biasanya main game, pasti ada tulisan di bawah, solving some bugs. Lihat aja. Teman-teman buka App Store, buka Play Store, lihat bedanya version 3.01 dengan version 3.02. Random aja, pasti ada salah satu komponen namanya resolving bugs. Nah, itu namanya agile. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa paham bedanya tradisional sama agile itu di mana sih. Terus apalagi product feature. Nah itu juga paling menonjol ya perbedaan part product feature. Kalau tradisional itu semuanya harus include. Tapi kalau agile itu yang the most important. Nanti biasanya kalau teman-teman searching di Google itu ada namanya konsep namanya Moscow. Moskow itu ibu kotanya Rusia, MOSCOW. Itu sebenarnya singkatan, itu seperti ini tadi. MO itu must have, SO itu should have, CO yang terakhir itu could have. Jadi kita categorize features itu berdasarkan 3 itu, mana yang must have, mana yang should have, mana yang could have. Contoh misal yang cewek pengen cari cowok gitu, berarti must have-nya tajir, lulus S1. Terus should have-nya berarti apa? Ganteng kayak artis Korea gitu. Nah, could have-nya say apa namanya siap nikah gitu loh. Jadi bisa dikategorikan jadi 3 materi, should have sama could. Itulah. Jadi teman-teman bisa baca, nanti saya akan kasih data-nya. Semuanya ada di Google. Jadi semuanya ini gue gather dari Google. Next. Nah, ini adalah contoh dari agile. Kalau yang tadi kita kan udah bahas perbedaannya. Sekarang kita masuk salah satu contoh agile itu apa ya? Nah, salah satu contoh agile itu nama mazhabnya itu Scrum. Jadi sebentar ya. Ini teman-teman, lihat poin A. Agile itu versi yang paling banyak dipakai itu Scrum atau Kanban atau gabungan keduanya, Scrum. Jadi kalau ada pertanyaan agile itu apa sih? Nah, agile itu ya tadi, agile itu ini perbedaannya. Tapi tools untuk bikin agile itu apa sih? Nah, toolsnya itu ada Scrum, ada Kanban, ada Scrum gitu. Jadi ini kayak apa ya? Cara aja, cara untuk kita bisa jadi project management yang agile. Nah, mazhabnya itu pakai Scrum, Kanban, atau Scrum. Nah, what is that? Kita bisa bahas di sini. Scrum itu, long story short, isinya ini. Jadi ada events. Events itu namanya apa ya? Activities lah kalau bahasa Indonesia. Berarti di dalam Scrum itu ada 5 activities. Nama pertama adalah sprint planning, daily Scrum, sprint review, sama sprint retro. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Dan keseluruhan ini namanya sprint. Jadi nanti teman-teman yang mau berkarir di startup,
nggak usah terintimidate ketika interviewernya nanya sprint, tahu nggak tentang sprint? Mesti itu ditanya. Nah ini gue jelasin tips-tipsnya. Sprint itu adalah proses development. Jadi yang teman-teman lihat lingkaran ini itu adalah proses development. Jadi biasanya satu sprint itu 2 minggu. Gojek, Grab itu setahu saya 2 minggu. Jadi per 2 minggu itu mereka ngerjain sesuatu yang nggak boleh diutak-atik. Nah, di dalam sprint planning ini adalah kita ngeplan, oh sorry, sebelum ke situ ya, saya bahas artefak ini. Artefak itu ada 3. Ini product backlog, ada namanya sprint backlog, terus ada namanya increment. Product backlog ini yang di eh, apa ya, ibaratnya let's say gampangnya ya, Gojek. Waktu kita dulu launching Gojek, berarti untuk teman-teman order itu berarti harus ada apa? Ada pick up location, berarti ini saya tulis satu, pick up location. Yang kedua adalah destination location, ya. Yang ketiga adalah pilihan paymentnya. Yang keempat adalah click order. Yang kelima adalah banyaklah chat, terus apa, pick up location yang akurat. Misal teman-teman order di Tunjungan Plaza, maka akan ada dijemput di lobi depan, belakang, atau dan sebagainya. Intinya produk backlog itu adalah semua improvement untuk produk tersebut. Nah, di sprint planning itu kita meeting nih, fitur-fitur mana aja nih yang the most important. Kalau bahasa saya tadi yang Moskow. Jadi PM-nya akan nanya, fitur-fitur mana yang sifatnya must have. Nah, inilah dipilih 3. Makanya kalau teman-teman ingat dulu waktu Gojek ya, sebagai contoh biar gampang, waktu pertama kali launching kan cuma ada pick up location, tujuannya, sama click order. Nah, itu namanya must have feature. Jadi intinya ketika ini di launching pun sudah bisa dipakai oleh user. Itulah agile. Jadi kalau bisa itu pertama kali launching itu udah bisa langsung dipakai oleh user. Walaupun fiturnya belum masuk nih, chat, pilih payment option. Nah itu nanti di sprint berikutnya. Ketika sudah sprint berikutnya disetujui, maka ini di daily scrum. Daily scrum itu biasanya 15 menit setiap hari. Jadi makanya kalau nanti masuk ke industri startup atau teknologi, biasanya tiap jam 9 sampai 9.15 pagi hari itu ada daily scrum. Jadi kita 15 menit meeting cuma update status saja. Jadi 3 hal yang dibahas. Kamu kemarin ngerjain apa, hari ini mau ngerjain apa, dan ada butuh bantuan dari orang lain nggak? Cukup bilang 3 itu. Jadi misal sekarang kita daily scrum ya, ada si A, B, C, D. Lalu si A akan bilang yang 3 tadi, gue kemarin ngerjain X, hari ini gue mau ngerjain Y, tapi gue butuh bantuan untuk ngerjain X tentang perihal ini. Cukup. Nah, terus si B akan update statusnya. Jadi fungsinya adalah cuma alignment. Daily Scrum, lanjut imagine ini udah seminggu, 2 minggu kemudian, terus udah ada income. Jadi udah selesai, sprint backlognya udah selesai. Jadi ini dikerjain selama 2 minggu. Selesai, nah ini baru sprint review. Sprint review ini artinya kita nge-review apa yang kita kerjakan ini sudah baik atau belum, ada bug atau tidak. Makanya ada role namanya testing, quality assurance, nah itu di sini sprint review. Lalu lanjut ke sprint retro. Retro ini biasanya adalah evaluate prosesnya. Contoh misal PM itu product manager, PM-nya dimarahin atau project manager. Ini PM kemarin tuh waktu lo bikin tiket, sorry, jangan tiket. Kemarin tuh lo waktu bikin requirement nggak jelas. Nah, next time, di next sprint, lo harus jelas bro, maunya apa, kayak gitu. Nah, sprint retro ini maksudnya pertama adalah evaluate person. Kalau sprint review itu evaluate produknya. Jadi itu different things. That's why so professional. Bahas produk di sini, bahas drama, people gitu. Nah, gitu. Nah, itu lanjut lagi ke sprint planning. Jadi kan teman-teman bisa imagine ya, per 2 minggu itu circle-nya seperti ini. Sprint planning, daily scrum, sprint review, sprint retro. 2 minggu lagi, balik lagi ke sini. Itulah kenapa kalau tadi saya bilang, update itu bisa aja sebulan sekali. Karena baru dirilis itu ketika sudah 2 sprint.
Karena satu sprint ini adalah satu minggu. Jadi logikanya begitu teman-teman. Kalau di dunia apps, kenapa ada update per sebulan atau per 2 minggu? Karena kita memakai modifikasi. Gitu. Nah, ini bedanya Scrum sama Kanban. Sebenarnya sama prinsipnya. Scrum atau Kanban itu prinsipnya sama seperti ini. Cuma perbedaannya terjadi ketika di sprint planning. Udah itu aja. Cuma sprint planningnya aja yang berbeda. Kalau di Scrum, ini yang tadi saya jelasin, sprint backlog-nya itu sudah di lock kan. Jadi untuk 2 minggu ke depan kita melakukan feature 1, 2, 3, 4 tutup. Jadi nggak boleh ada feature tambahan. Jadi nanti fitur tambahan itu baru ditambahkan ketika sprint ini sudah selesai. Tapi kalau di Kanban itu dia nggak perlu nunggu 2 minggu, fiturnya ditambah. Jadi ketika udah selesai masuk, jadi langsung aja, nggak ada sprint planning di sini. Gitu aja sih bedanya. Jadi mudahnya adalah kalau Scrum itu butuh sprint planning, kalau Kanban itu enggak. Jadi ini langsung, misal 3 selesai, lanjut yang keempat, lanjut yang kelima, lanjut yang keenam. Gitu. Bedanya di situ aja. Ketika ditanya mana yang jauh lebih bagus, it depends on the product. Jadi kalau gue summarize, untuk agile project management itu mazhab atau teori yang banyak digunakan di industri sekarang itu adalah Scrum atau Kanban. Terus isinya ada ini tadi, ada sprint planning, daily Scrum, sprint review, sprint review. Artefaknya ada product backlog, ada sprint backlog, ada increment. Terus sorry ini tadi ini ada 3 orang juga, bukan 3 orang, 3 posisi. Product owner itu namanya, nanti kita bahas. Product owner itu seperti product manager, seperti saya. Scrum Master itu project manager. Jadi bedain product manager sama project manager. Project manager itu nama lainnya Scrum Master, atau kalau di dunia sekarang itu namanya PMO, Project Management Officer. Jadi ini bisa dibilang project manager atau Scrum Master atau project management officer. Ini development team. Ini adalah engineer yang bikin codingnya dan sebagainya. Dan ini yang produk. Nah, nanti kita akan. Nah ini tadi yang barusan saya bahas. Orangnya apa aja. Kalau tradisional ada project sponsor, project manager, team member ini engineer ya. Kalau ada kata-kata tim itu berarti engineer, developer. Ini adalah tradisional. Kalau agile itu tadi saya barusan jelaskan. Ada product owner, aka product manager, ada scrum master, aka project manager, ada tim yang development. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau product owner itu dia fokus on the product itself. Jadi dia itu yang tadi kerjaannya. Ini nih, product manager itu kerjaannya ngurusin product backlog. Karena dia kan yang tahu produknya itu mau apa aja. Dia tuh yang punya inilah namanya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau improve features atau nambahin saran, itu harus sepengetahuan product manager. Gitu. Ini yang punya product manager. Nah, kalau project manager yang teman-teman sekarang lagi kuliah kan project management. Nah, kalau project manager itu dia itu seperti apa ya? Moderator gampang. Dia moderator antara product manager sama developernya. Atau gampangnya kalau main bola berarti dia gelandang tengah. Dia yang umpan ke depan, dia umpan ke belakang. Nah, ini dia moderatornya. Gitu. Kalau di tradisional itu lebih apa ya? Sama sih, moderator juga, tapi apa ya namanya? Lebih besar aja proyeknya. Nanti kita bahas di next. Ini oke. Okay. I will stop here ya. Towik, misalnya ada pertanyaan atau kita lanjut aja. Karena topik yang pertama tentang how-nya itu sudah sih. Next-nya kita bahas who-nya. Ya. Berarti boleh di intervensi gitu ya kalau ada pertanyaan teman-teman. Monggo, monggo. Oke, monggo. Kalau yang dari penjelasan awal tentang tradisional sama agile-nya, atau nanti sambil jalan, Mas Bro, nggak apa-apa.
Oke, boleh. Nanti yang nanya gue kasih OVO cash. Iya. Wih, Makanya ini nggak ada aku yang tak takut, nanya. aku tak takut, aku tak takut. Arek-arek Surabaya. Nah, ini kita bahas who-nya ya. Tadi kan kita sudah bahas how-nya. Kita bahas who-nya di sini. Apa sih bedanya project manager versus product manager? Nah, ini dia. Kalau product manager, dia more into the product. Kalau project itu eh, mungkin ini belum jelas ya perbedaannya. Mungkin di sini akan lebih jelas. Nah, ini dia. Apa bedanya project sama produk? Ini saya kasih contoh. Nah, most of the time ini teman-teman yang sering banget ada di Google atau ada di buku, bedanya project manager sama product manager itu adalah kalau product manager ini seperti role saya sekarang, itu dia CEO of the product. Jadi imagine berarti kalau di Gojek ya, kita ambil contoh Gojek supaya gampang, adalah kompetitor lain, tapi nggak apa-apa. Jadi ada product manager GoFood, product manager GoRide, product manager apalagi GoPay. Nah, kayak begitu gampangnya. CEO of the product. Gitu. Jadi biasanya satu produk itu satu product manager. Kalau project itu biasanya lebih besar, tapi nggak lebih detail. Jadi misalnya dia projectnya adalah apa ya, launching GoFood di 20 kota Indonesia. Nah, itu biasanya project manager. Gitu. Berarti dia tektokannya sama product manajernya GoFood. Jadi dapat ya bedanya. Apa bedanya project versus product. Gitu. Ini yang kedua, dia fokus ke how sama when. Nah ini nih, ini perbedaan signifikan yang kedua. Project manager itu salah satu skills yang utama kalau teman-teman mau berkarir di sini, mulai belajar bikin Gantt chart di Excel atau biasanya kita pakai apa ya, Trello kayak gitu. Jadi dia sangat jago bikin Gantt chart. Kalau product manager dia jago bikin product backlog kan. Why, what-nya, features-nya apa gitu. Ini perbedaan kedua yang sangat signifikan. Ini dia sangat strict dengan timeline, ini dia sangat strict tentang feature-nya apa aja. Gitu. Perbedaan signifikan yang ketiga adalah tentang resources, time, sama cost. Ini jelas lah ya. Kalau orang udah fokusnya tentang timeline, biasanya dia akan resources. Karena project kan nggak cuma satu. Gitu. Kalau mau product manager, fokusnya adalah ke user. Contohnya seperti tadi. User saya butuh apa ya? Apakah butuh fitur chat untuk kontak si driver? Apakah butuh injection untuk OVO points supaya dia mau order lagi dan lagi, kayak gitu. Gitu sih. Jadi ini adalah 3 perbedaan yang utama ketika membandingkan project sama produk. Kalau di sini apa ya bedanya? Sama aja sih. Ini sih teman-teman yang penting, 3 paling atas gitu. Itu ya, gampang. Nah, ini kita lanjut ke outcome-nya. Apa sih bedanya project sama produk? Kalau tadi kan kita sudah bahas tentang how-nya, lalu kita bahas tentang who-nya, project manager versus product manager. Ini kita bahas hasilnya tuh apa sih? Nah, gampangnya ini. Agak blur ya, tapi ini ilustrasi yang bagus. Kalau produk itu selalu akan panjang. Ada new idea kayak gitu. Contohnya misal kalau pakai Gojek dulu belum ada fitur chat, sekarang sudah ada fitur chat. Sekarang sudah ada pakai subscription untuk diskon beli GoFood. Gitu. Jadi produknya itu panjang banget bentuknya. Kalau project itu biasanya intercept di sini. Contohnya seperti saya tadi. Project launching GoFood di 20 kota di Indonesia. Ini project. Biasa aja di sini project launching GoRide only di Jabodetabek di sini. Kayak gitu teman-teman. Jadi kelihatan ya bedanya produk sama project. Ya itulah kenapa tadi kalau kita taking step back di awal tadi kenapa gajinya produk jauh lebih gede daripada project manager. Nah teman-teman bisa lihat ini. Gitu. Nah terus ini yang interesting juga. Kesini dulu nih. Nah ini dulu. To be honest saya suka nih explain. Bentar ya. Udah keluar dulu. Nih.
Yang pertama, yang paling atas ini adalah tradisional project management. Oke, yang paling atas ya, lihat cursor saya. Ini tradisional project management. Satu, dia bikin chassisnya dulu, baru dia nambahin rodanya, terus dia nambahin bodinya, barulah jadi mobil. Ini tradisional project management, which is kalau untuk kami yang industri teknologi, industri app, ini nggak cocok. Yang tradisional tuh nggak cocok banget, karena rilisnya lama banget. Baru let's say di bulan keempat kan. That's why timbullah mazhab yang kedua nih. Ini yang agile. Pertama, ya udah, goalsnya adalah bikin kendaraan kan. Ya udah, coba sekarang bikin kendaraan yang simpel dulu. Let's say ini scooter atau sepeda anak kecil. Bulan kedua kita upgrade apps-nya menjadi apa ini? Sepeda untuk orang tua. Bulan ketiga kita jadiin Harley Davidson. Bulan keempat kita baru jadi ini. Gitu. Nah, teruslah timbul mazhab yang terakhir adalah gimana kalau kita bikin agile product management, tapi goalsnya kan bikin kendaraan dulu. Gimana kalau kendaraannya kita bikin konsisten? Goalsnya adalah bikin kendaraan roda 4 kan. Lihat ini, kendaraan roda 4. Tapi waktu tadi kita bikinnya roda 2, baru roda 4. Nah, ini approach yang paling ideal juga. Tetap fokus ke kendaraan roda 4. Lihat, semuanya kendaraan roda 4. Tapi yang pertama ini masih catnya hitam. Yang kedua, catnya udah merah. Yang ketiga ini kita tambahin aksesoris. Yang keempat barulah jadi mobil yang sesuai dengan goals kita. Jadi kalau kita summarize, ada banyak cara untuk bikin produk. Tapi yang paling ideal adalah cara yang keempat. Karena dirilis bulan pertama aja udah bisa bikin mobil roda 4. Jadi usernya itu sudah bisa coba. Terus dia kasih feedback. Terus dia coba, dia kasih feedback. Imagine kalau kita rilis dengan cara yang pertama. Biasanya pakai skateboard. Terus dia kasih feedback untuk improvement. Tapi kan di rilis kedua kita udah nggak bikin skateboard. Gitu. Jadi feedback ke dia udah nggak valid untuk rilis kita yang kedua. Sama juga seperti ini. Si usernya pakai sepeda anak-anak. Terus dia kasih feedback. Nah, tapi kan di rilis kedua kita udah nggak bikin sepeda anak-anak. Jadi feedbacknya nggak valid. Nah, itulah kenapa approach yang terakhir ini adalah approach yang paling bagus. That's why dicentang hijau. Gitu, teman-teman. Jadi kalau saya summarize, topik kita tadi singkat ya, tapi karena saya mau banyak didiskusi ya. Semua yang saya sampaikan itu summarize 3 topik ini. How-nya, itu tentang tadi, apa bedanya project management tradisional versus agile. Terus yang kedua kita bahas who-nya, siapa sih yang melaksanakan itu, project manager versus product manager. Terus apa sih bedanya project sama produk, tadi udah kita bahas. Kayak gitu sih, ini bedanya. Teman-teman silakan baca 1 menit. Itulah kenapa tadi saya bilang di poin kedua, lihat di poin kedua ini, kalau project itu ada spesifik selesainya kapan, tapi kalau produk itu nggak ada spesifik selesainya, karena kan selalu improve. Contohnya misal, ini gampangnya ya, karena fresh script ya. Misal cowok A mau nikah sama cowok A mau nikah sama cewek B. Nah, improvement untuk cowok A, contohnya kayak lulus S1, cari kerja, terus ganteng, terus udah ngambil KPR. Nah, udah ada KPR, udah punya rumah. Nah, improvement untuk gampangnya pakai gini aja. Si cowok namanya Boyo, terus perempuannya sebut saya namanya Mawar. Nah, Mawar ngekritik nih ke Mas Boy. Boy, lu tuh harus udah punya rumah, harus sudah lulus kuliah, gaji lu udah harus minimal 10 juta. Lagi sampai banyak. Itu namanya produk. Ya kan? Karena kan nggak pernah selesai kan feedbacknya. Tapi kalau project, contohnya adalah lulus kapan, akad nikah kapan, nikahnya kapan, bulan madunya kapan. Nah, itu namanya project. Nah, semoga ilustrasi ini mudah ya. Kan teman-teman pasti nyambung nih kalau masalah percintaan.
Nah itu bedanya produk sama project manager. Gitu sih. That's all sih. Oh ini belum ya? Sorry. Nah ini tadi yang kita bahas mobilnya ya. Perhatikan perbedaan kedua hal ini. Piramida yang pertama yang di kiri sama piramida yang kedua. Kalau yang kita bahas tadi, yang ada tanda X, yang ini, yang nomor satu, perhatikan yang nomor satu, itu dia fokus ke fungsional, ya kan? Dia ngebikin skateboard dulu, baru chassisnya, baru mobil. Dia cuma fokus ke fungsional. Ini jelek. Tapi ini cocok untuk industri otomotif. Gitu. Tapi imagine kalau bikin industri yang teknologi, apps gitu, nggak boleh kayak gitu. Semuanya tuh harus kena. Functional kena, reliable kena, disable kena, design kena. That's why kan lihat ini udah bisa dipakai kan. Ini juga udah bisa dipakai. Ini juga udah bisa. Ini bisa. Nah itu semuanya tuh kena. Gitu. Tapi kalau ini kan belum bisa dipakai. Ini juga belum bisa. Dia cuma fokus ke functional. Itulah bedanya tiga mazhab ini dan kenapa kita disuruh pilih yang ketiga. Dan most of the time ini cocok untuk produk-produk yang sifatnya teknologi ya seperti Gojek, Grab, Traveloka, Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Gitu sih teman-teman semuanya. Jadi that's all ya. Kita buka sesi discussion aja karena nanti gua akan bahas kayak ini gua kasih link-linknya, nanti saya akan kasih decknya. Ini ada link untuk belajar gimana sih pola berpikir orang produk versus project. Lalu interviewnya ada di sini. Kalau interview dari project management atau product management tuh soalnya apa aja, terus cara jawabnya gimana. Di sini ada interview bagaimana cara jadi product manager di Facebook, di Google, semuanya ada apa ya? Simulasinya. Lebih Anda saya dulu belajar di sini. Jadi saya otodidak nih. Saya belajar di sini. Terus books-nya yang saya kasih itu ada dua ini. Nah ini sangat penting nih yang orange. Di sini semua ada contoh-contohnya. Jadi di sini tuh ada satu pertanyaan interview yang nanti kalau teman-teman setelah lulus, insya Allah teman-teman mau berkarir di project atau produk, nanti kalau kedengeran ada interview question seperti misal, Mbak Mawar, coba bikin saya produk jam alarm, tapi jam alarm tersebut usernya adalah orang buta. Nah, itu adalah question yang paling legend. Nah, itu ada di sini. Gimana cara teman-teman jawab pertanyaan ini? Gitu sih. That's all from me ya, teman-teman. Sama Tawi, monggo kalau ada pertanyaan. Iya, monggo siapapun. Saya mau tanya, Pak. Silakan. Erik dulu. Monggo. Mungkin ini entah ya, apakah masuk ke maksudnya dalam lingkup bahasannya Mas Hadi ini tadi. Kalau secara real di lapangan itu kan pasti kalau misal saya sebagai project manager yang apa itu freelance ya. Freelance kan berarti berdiri sendiri gitu ya. Nah, terus yang saya tanyakan itu biasanya di lapangan itu di akhir project itu kan pasti ada fee. Nah, sebenarnya pembagian fee-nya itu kayak gimana ya? Terus untuk menghargai diri kita sendiri sebagai manajer project itu seberapa, terus mengukur fee orang-orang lain itu seberapa. Soalnya saya sering lihat project-project perfilman di filman itu ada beberapa pemimpin project itu kayak ngasih fee-nya itu nggak masuk akal gitu. Jadi ada beberapa pihak yang kontribusinya itu tinggi, mulai dari ide video, terus mulai dari editing, mulai dari semua yang berkecambuk dalam video itu malah dikasih sedikit, sedangkan teman dekatnya yang jarang ikut project, maksudnya ikut project cuma di hari H atau mungkin beberapa hari aja itu dikasih tinggi. Nah, dengan saya itu bagaimana cara kita membagi fee secara profesional gitu, Pak? Kon nggak ngerasain aku. Kenapa, bro? Enggak, Erik lo nggak ngerasain aku. Enggak, kemarin soalnya ada kita ngasih contoh kayak gitu. Bukan nggak, Pak? Iya, ya, itu real dari cerita dari kakak saya kok. Iya, monggo. Curhat, bro. Oke, jawabannya gampang ya kalau pakai seperti itu. Yang pertama fee. Yang pertama caranya adalah based on percentage of effort. Jadi misal kita bikin mobil lah ya, atau bikin video tadi. Berarti let's say ada 3 role utama. Orang yang take the video, orang yang edit the video, sama apa lagi?
orang yang take the video, orang yang design, sama orang yang edit. Contohnya tiga inilah, karena saya juga nggak seberapa paham. Contohnya tiga ini. Nah, sebagai project manager itu kamu harus tahu di antara tiga role ini role mana sih yang effortnya paling besar. Itu yang pertama. Jadi kalau dipakai in matrix ya, di evaluate itu pakai tiga matrix. Effort, yang kedua adalah value, seberapa besar kontribusi mereka terhadap value of the product. Yang ketiga adalah time. Jadi itulah tiga matriks utama bagi seorang project manager untuk assess whether mereka itu bagus atau tidak. Contoh, si editor untuk ngerjain project A, effortnya itu small. Jadi kita bagi itu biasanya kalau di dunia kerja sekarang, kita tuh bagi berdasarkan ukuran baju XS, atau enggak gampangnya S, M, sama N. Misal editor nih, Pak Towi. Nah, effort dia selama ini tuh S, small banget, karena dia cuma ngedit video. Effortnya S. Terus value dari effort dia itu L, karena editor itu bikin semua jadi keren. Berarti besar dong. Effortnya kecil, tapi value dia L. Terus kita evaluate lagi time. Time-nya let's say medium lah. Jadi dia mengerjakan semua hal itu dengan effort yang sangat kecil, tapi dampaknya sangat besar dengan time frame yang tolerable, medium. Nah, itu bisa dievaluate dari project manager. Oke, berarti ini Towi dapat fee yang paling besar karena effort kecil tapi menghasilkan value yang paling besar. On the other side, misal tadi si penanya tadi evaluate si orang yang take the video, berarti Adi. Adi ini effortnya besar tapi menghasilkan value yang kecil. Nah, maka dari itu gajinya Adi nggak boleh lebih besar daripada gajinya Towi karena fokus on the value. Kayak gitu sih. Jadi kalau gue summarize, how to evaluate fee, itu should be based on the value atau impact yang diberikan terhadap produknya. Nggak boleh kita evaluate berdasarkan effort doang atau timeline doang. Karena kan itu nggak apa ya, itu variabel. Setiap orang beda-beda. Yang penting kontribusinya. Itu sih, semoga menjawab. Ya, cukup menjawab, Mas. Yes, next pertanyaan nanti kalau ada pertanyaan lagi tak angkat tangan lagi. Yap. Matur nuwun Mas Bro. Kiki. Mas Adi, boleh nanya, Mas? Silakan. Bro, catetin namanya sama nomor HP-nya, Bro. Oppo Cash ini dulu. Siap. Sejak kapan anak Surabaya, Bu? Gue minta tolong jabrin aku. Gak punya Oppo, Mas. Gimana nih? Gak punya Oppo? Berarti download. Gak punya Oppo? Ya, sayang sekali. Waduh. Oke. Dilempar ke aku aja nggak apa-apa kan, Rick? Ya enggak lah. Ayo lanjut. Gini Mas, kalau misalkan tadi kita ngomongin tentang project manager atau product manager ya Mas ya, apakah ketika Mas Adi ini jadi satu product manager misalkan di OVO, Mas Adi ini punya kemampuan yang sama untuk bisa lompat ke product manager yang pada bidang yang berbeda gitu Mas. Misal Mas Adi pernah jadi product manager di OVO, Mas Adi bisa lompat ke product manager misalkan di Toyota gitu Mas. Di produknya Toyota. Nah, apakah itu bisa atau ternyata harus punya kualifikasi yang berbeda gitu? Correct. Interesting question. Ya, bagus nih pertanyaan. Ini ngelihat slide saya kan, saya jawab di slide ini aja ya sambil nulis supaya kelihatan. Oke, Bro. Bentar ya. Pertanyaannya tadi, oke. Satu, jawabannya adalah bisa. Karena apa? Karena itu yang penting mahzabnya. Karena apapun produknya, how-nya itu sama. Nih ya, gue jawab. Nih how-nya. Ini kan how-nya teman-teman. Jadi pertanyaannya adalah misal jadi PM di OVO atau di Gojek sebagai pembikin apps, terus pindah ke Toyota. Apakah bisa? Bisa aja. Karena how-nya itu sama. Kalau di parts kita pakai agile. Kalau di Toyota, let's say kita pakai yang waterfall. Semuanya itu sebenarnya sama. Caranya itu sama. Contohnya misal apa ya? Gampangnya. Kalau saat ini saya bikin pisang goreng, terus besoknya saya bikin
pisang rebus, apakah saya bisa? Bisa. Yang penting saya tahu bagaimana cara mengolah pisang. Gitu aja kan. Jadi yang penting how. Tapi triknya adalah satu, depends on the size of the company. Ini ya. Depends on the size of the company. Contohnya, misal company-nya itu nggak besar ya, maka ini kita sebut small company itu biasanya PM and PMO itu project manager ya, supaya gampang. Itu satu orang. Tapi big company itu PM and PMO itu two different people. Gitu. Contohnya kalau small company, let's say itu apa ya? Let's say sebuah startup yang masih series A, masih funding. Biasanya itu PM-PMO-nya satu orang karena kan masih kecil. Jadi dia yang bikin timeline, dia yang bikin product backlog dan sebagainya. Jadi ini satu orang. Tapi kalau udah big company, let's say udah unicorn, maka dua hal yang berbeda dan dua orang yang berbeda. Karena PM-nya ini menghandle banyak produk, PMO-nya juga menghandle banyak produk. Gitu sih. Jadi kalau saya summarize, jawabannya bisa, karena apapun produknya, goal-nya itu sama. Tapi depend on the size of the company dan industri apa. Gitu. Ini jawabannya. Gitu sih. Menjawab nggak? Jadi kalau misalkan pun industrinya berbeda, selama kita tahu prosesnya kayak apa ya nggak masalah gitu ya Mas ya? Benar. Karena sebenarnya how-nya itu ya, kalau kita bahas ya, how-nya tuh paling ya begini-gini aja. Nih ya, gue kasih spoiler. How-nya, gather requirement. Nih, gue kasih spoiler. How-nya. Terus yang kedua adalah kita prioritize the requirement. Terus setelah itu kita sprint planning. Sprint itu sendiri. Terus review, retro, ada UAT, ada quality assurance. Ini untuk ngecek kualitasnya itu sudah oke enggak, ada barang di reject atau enggak. Launching, udah, ini how-nya. Semua industri rata-rata pakai how-nya. Jadi kalau kita udah tahu how-nya, ya udah, mau dilempar kemana aja, cocok-cocok aja. Tapi kalau di lapangan ya bro, sorry nyambung. Itu Ya, kira-kira industri knowledge-nya apa ya? Seberapa cepat kita bisa belajar? Itu kan kayak tadi dari digital ke manufacturing mobil gitu kan. Untuk knowledge-nya, mungkin how-nya sama ya, good point. Knowledge-nya sama, tapi memang ada specific knowledge yang mungkin berbeda. Contohnya knowledge yang iya sih, ini challenge-nya. Thank you, good point. Berbeda. Contohnya misal saya bergerak di project atau produk di industri finance, maka saya akan tahu tentang interest rate, tentang NPL, non-performing loan, bahasa-bahasa yang sangat finance. Tapi ketika saya disuruh bikin let's say Toyota, maka saya harus belajar nih basic knowledge-nya tentang berapa ukuran rodanya, terus kualitas seaters yang cocok untuk orang Indonesia yang seperti apa, AC-nya dan sebagainya. Kayak gitu sih. Jadi good point. How-nya itu mudah dipelajari karena paling muter di ini aja. Tapi specific knowledge-nya ini yang mungkin harus catch up lebih banyak. Gitu sih. Gitu bro, menjawab nggak? Ya bro. Gitu. Oke, ada lagi? Halo, Mas. Izin bertanya, Mas. Monggo. Ya. Jadi saya mau tanya tentang ini apa? Kalau misal pertama-tama tadi kan ada apa?
product backlog ya. Itu kan dari si product manager. Intinya kan Nah, apa istilahnya product manager ini membayangkan kira-kira apa sih yang customer mau gitu kan. Nah, setelah itu dilanjutkan ke apa tadi perencanaan kayak apa sprint planning. kayak tugas-tugas apa aja yang perlu dikerjakan untuk merealisasikan idenya si apa namanya si product manager tadi. Tapi kan ini sudah tanggung jawabnya si project manager. Nah, terus apa berjalan terus sampai increment ya tadi kalau nggak salah. Ya, benar. Nah, terus kan dapat feedback dari customer gitu ya Mas asumsinya. Ya, benar. Nah, setelah itu pertanyaan saya ada dua pertanyaan. Pertama, apa peran si product manager setelah dia sudah memberikan ini apa ya idenya di awal tadi. Terus yang kedua dalam proses pengembangannya itu apa cuma didasarkan pada feedbacknya si customer gitu. Got it. Good point, bro. Bentar ya, gua atur di sini. Nah, ini gue kasih ilustrasinya ya. Bentar ya. Nih, jelas teman-teman. Sprint backlog, W itu week ya, minggu. Ya, kan kita pakai bahasa Inggris jadi W itu minggu. Nah, ini nih biar kebayang. Ini adalah nah, ini chat driver. Nah, ini supaya teman-teman kebayang. Contoh yang di paling kiri itu adalah produk backlog waktu kita pertama kali bikin Gojek. Ada banyak, ini PM-nya nih, let's say PM-nya saya. Berarti saya harus bikin sebuah apps yang bisa pick up location, destination, choose payment, dan lalala, banyak gitu ya. Ide saya banyak banget yang di kolom hijau. Lalu waktu di sprint, saya akan prioritize nih. Ketika di sprint pertama, di week 1 dan week 2, saya akan bikin 1, 2, 3, 4 saja lock. Jadi ini dikunci nih teman-teman. Nggak boleh ada penambahan lagi. Supaya apa? Supaya developernya tuh fokus. Modding-moddingnya fokus ke 4 ini. Setelah sprint 1 selesai, dirilis. Ya kan? Dirilis, semua customer sudah bisa pakai sambil kita ngerjain sprint backlog week 3, week 4 dengan semua improvement kayak gitu. Jadi lihat jeda antara sprint week 1, week 2 ke sprint week 3, week 4 ini kan ada jeda. Ya kan? Setelah ini kan dirilis. Nah, ketika rilis ini kan ada customer feedback kan, ada bugs kayak gini. Nah, itu tuh masuk ke sini lagi. Dan sini gue tambahin bugs lagi. Nah, ditambahin ke sini, nah nanti ditambahin di sini bugs. Gitu. Nah, itu seninya product manager di situ. Dia prioritize. Jadi supaya teman-teman kebayang, apakah feedback itu cuma dari customer doang, Mas Andi? Gitu. Mudah jawabnya. Tinggal kita lihat aja. Jawabannya adalah who are the user. Pengguna Gojek berarti siapa? Customer and drivernya. Ya kan? Jadi kalau of course nggak cuma ini ya. Kali ini di Jotun banyak nih customer anak SMA, customer anak kuliahan, anak profesional worker di Sudirman. Drivernya driver Jakarta yang lebih tech update, driver di luar Jakarta yang harus diajarin. Ini banyak. Nah, tugasnya product manager itu harus melihat customer sama driver itu maunya apa. Jadi nggak cuma feedback atau komplain gitu. Contohnya ya, ini tuh nanti kalau teman-teman nanti baca di buku yang saya kasih tadi, itu ada namanya bikin itu user stories.
user stories. Itu biasanya adalah terminologi yang kami pakai ketika kita pengen tahu customerku ini gelem opo ya. Nah, itu caranya gini. As a user, I want to lalala ye so that lalala ye. Nah, ini adalah formulanya. Jadi ketika misal tadi yang penanya bingung ya, jadi produk saya harus saya apain ya? User saya mau apa ya? Teman-teman tinggal bikin ini, namanya user stories. Contoh, as a customer, I want to choose my pickup location so that driver knows kemana dia harus ketemu saya. Itu yang pertama. Taruh di sini, taruh di tiap-tiap ranking ini. Kayak gitu. Jadi ini akan banyak banget nih. Let's say di produk saya aja ada 500 user stories. Jadi imagine ini tuh sampai 500 teman. Hijau ini punya saya sampai 500. Nah tugasnya PM adalah 10 pertama dimasukin ke sprint ini, 10 kedua dimasukin ke sprint ini. Kayak gitu. Gitu sih. Semoga menjawab ya. Gimana? Terjawab nggak pertanyaannya? Ya, Mas, terjawab, Mas. Jadi si product manager itu ini ya, apa peran pentingnya di mengelola prioritas ya? Benar sekali, correct, tepat. Jadi kalau teman-teman searching di Google sekarang, what skills for product manager do, itu paling tinggi adalah prioritization. Jadi benar-benar nge-prioritize ini. Dan cara prioritization itu apa? Tadi yang untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Prioritization, prioritize, itu mudahnya dengan cara evaluate 3 hal tadi. Effort versus value versus timeline. Ini cara prioritas yang ada. Gitu sih. Nah, gini nih. Ini dievaluate nih. Mana yang S, mana yang M, mana yang L. Ini dievaluate. Gitu sih. Nah, kalau pertanyaannya tugasnya project manager di mana Mas Adi? Nah, tugasnya project manager itu dia ini. Dia make sure bahwa di sprint week 1 sama week 2 itu tidak ada penambahan apa ya? Selipan feature tambahan. Kan ini biasanya ya, teman-teman. Ini saya kasih yang terjadi di lapangan. Biasanya PM itu kan lupa. Kemarin janjinya cuma 4. Terus saya selipin yang 5. Nah, jadi saya akan ngajak makan nih si developernya. Bro, boleh nggak bro diselipin fitur nomor 5? Sorry kemarin lupa. Nah, itu biasanya si project akan marah ya. Nggak bisa gitu bro. Lo berarti ada salah di lo. Salah sendiri lo prioritization-nya nggak bagus. Lo selipin user stories. Nah, itu nggak boleh. Jadi project manager itu selain menjadi moderator, dia tuh jadi wasit. Supaya apa ya? Kerjanya semuanya itu lancar dan tidak ada intrik-intrik gitu lah. That's why kalau di sini mana ya? Mana tadi? Nah, nih lihat project manager itu fokus on team, nih, resources, scope, time, sama cost. Gitu. Jadi dia tuh harus strict banget masalah berapa orang yang kerjain, kapan harus di-deliver, dia tuh strict. Kayak wasitnya gitu lah. Sedangkan produk kan dia fokus ke customer kan maunya banyak. That's why ini 2 orang ini adalah role yang apa ya, kayak Subasami Saki lah ya. Jadi saling melengkapi lah gitu. Tapi beda ya, kerjanya beda gitu. Menjawab nggak bro? Iya Mas, sudah. Makasih Mas ya. Mantap, thank you. Berapa pertanyaan lagi Mas Bro yang boleh? Silakan, selama timeline-nya masih ada, monggo aja. Izin bertanya, Mas. Silakan. Ini sih saya lebih mau minta tips dari Mas Adi. Jadi kan kita kalau MO kan kayak mungkin lebih bersaing sama anak teknik ya. Yang mana? Anak teknik. Yang project. Enggak, kalau anak manajemen operasi biasanya head-nya sama anak teknik industri ini. Oh iya. Nah kemarin kebanyakan nyari internship, kebanyakan lebih milihnya anak teknik. Nah mungkin Mas punya tips-tips gitu Mas, technical skill yang
lebih Correct. dibutuhin atau tambahan lah gitu di luar dari bikin Gantt project plan, budgeting dan lain-lain gitu Mas. Atau punya tips ikut course atau apa gitu Mas. Correct. Thank you. Good question as Terima well. kasih Mas. Ya, to be honest, apa yang teman-teman alami itu sama seperti apa yang saya alami. Saya kan backgroundnya accounting. Kok bisa jadi PM? Nah, ini saya kasih tips-tipsnya. Ya udah. Yang pertama, ambil sertifikasi product or project management. Ini contohnya Scrum. Itu ada sertifikasi namanya PSM1 and PSPO1. Nah, ini adalah sertifikasi supaya teman-teman belajar yang tadi nih, belajar ini. Nih, belajar ini. Nah, itu saya dulu ambil sertifikasi ini. Untuk yang pertama kali ya, saya tuh ambil ini. Supaya ya remember guys, apa ya bahasa Surabayanya itu, kita itu nggak hidup di dunia yang ideal. Bisa aja saya itu jago, tapi orang-orang itu nggak ngerti saya jago. Nah, salah satu cara untuk menunjukkan kita itu jago atau tidak, ya kita ambil sertifikasi. Gitu. Sebagai komplementer bahwa saya adalah anak manajemen yang bisa berkarir di project manajemen atau di product manajemen role. Kayak gitu. Jadi ini tips pertama saya, ibaratnya tadi apa ya, must have-nya lah ya, kalau pakai saya tadi. Must have. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua adalah belajar about itu tadi PM interview plus consulting management skills. Nah, untuk yang poin kedua, itu teman-teman cukup belajar di sini aja. Nih, saya udah summarize. Karena di tim saya di OVO, kan saya punya tim juga, punya intern anak intern juga. Mereka saya suruh baca ini semua. Gitu. Nah, ini adalah poin kedua. Teman-teman bisa lihat PM interview, ini baca aja yang part create alarm clock for blind person. Nah, teman-teman baca aja yang di YouTube, yang part ini. Clock, ya. Itu keren banget. Terus consulting management skills itu teman-teman baca yang ini. Nih, kayak how to market size. Jadi misal ada pertanyaan, hey, kalau kamu ownernya Starbucks di Tunjungan Plaza, kira-kira 1 bulan kamu dapat revenue berapa ya? Tapi nggak ada penambahan kursi, nggak ada penambahan table. Nah, itu cara jawabnya ada di sini. Kalau anak manajemen pasti tahu lah ya rumus profit sama dengan revenue minus cost. Nah, teman-teman harus breakdown nih di sini. Gitu. Nah, must-have yang ketiga adalah belajar tentang bisnis, design, engineering. Nah, rata-rata project manager atau product management itu punya 3 knowledge ini. Nggak usah terlalu deep, nggak usah terlalu expert, tapi dasar-dasarnya. Contoh kalau di bisnis berarti ya ini tadi belajar tentang ini. Karena remember, apa ya kalau bahasa Surabayanya, UUD, ujung-ujungnya duit. Nah, kan sebuah company itu ujung-ujungnya duit. Pasti yang pertama kali dilihat adalah yang teman-teman bikin itu menghasilkan uang atau tidak ya. That's why ininya itu harus kuat bisnisnya. Nah, anak FA pasti kuat. Desain, ini teman-teman bisa namanya tools, namanya Figma. Nah, itu silakan dibuat-buat. Figma, bikin flowchart, kayak gitu. Engineer, ini saya dulu course di Code Academy atau di DataCamp. Itu free. Belajar di sini aja, coding-coding HTML, CSS, ada di sini semua. Gitu sih. Jadi kalau gua summarize, must-have-nya ini sih, supaya kuat aja. Gitu. Kalau apa ya, should have-nya ini ya
Kalau udah expert ambil PMP and PMI, ACP, certificate. Ini internship di Unicorn, could have, ya, apa ya? Ya ini bisa lah diatur apa. Gitu sih. Menjawab nggak? Jadi kalau yang terpenting sih ini. Oke, siap. Makasih, Mas. Yuk. Gitu sih. Oke, mungkin kita batasin sampai jam 2 kali ya, Monggo. maksimal. Ya. Sing cewek-cewek ini nggak ada yang tertarik produk project manager, Pak? Waduh, nggak tertarik gaji yang segini besar berarti teman-teman. Mungkin beda orientasi ya, Bro. Oh iya Bukan, sih. bukan gaji gitu. Mungkin apa gitu, benefit di. Tapi sering nggak sih, Bro, project manager itu cewek di Jakarta atau di manufacturing yang kamu tahu? Oke, ini saya kasih trivia ya. Trivia about PM. Kalau rata-rata di OVO, project manager, ini cewek. Cewek. Kalau product manager, ini cowok. Gitu. Karena kan project ini kan tugasnya adalah ngejar-ngejar, terus yang rapi gitu kan. Ini kan yang rapi, terus follow up, bikin Gantt chart. Nah ini biasanya cewek-cewek nih, banyak banget. Kalau produk itu kan cowok, di sini tuh apa ya? Kayak most wanted person sama most hated person. Kenapa most hated? Karena remember, produk itu kan role-nya ada 3 nih teman-teman. Ini yang tadi, business, engineer, sama design. Nah, product manager itu nggak akan pernah bisa membuat semua orang di divisi ini tuh terpuaskan. Imagine kan tiap-tiap orang punya kepentingan. Nah, kita tuh nggak bisa memuaskan semua kepentingan. Yang bisa kita lakukan adalah prioritization, right? Ya tadi, mana yang must have, mana yang should have, mana yang should have. Nah, di prioritization itu pasti ada trade-off, ada opportunity cost kalau bahasanya. Pasti yang desain kecewa, yang bisnis senang. That's why kadang ada jokes kalau kita itu most hated person. Gitu. Tapi kita juga most wanted. Kenapa most wanted? Karena kita adalah orang yang ngerti 3 prinsip itu. Bisnis, design, engineering. Jadi kita bisa menjelaskan keseluruhan topik kepada audiens yang lebih besar. Biasanya PM-nya biasanya akan lebih besar. Gitu. Jadi kalau ditanyain banyak cewek, banyak juga, tapi kalau di OVO project manager. Kalau product manager banyaknya cewek. Gitu sih. Tapi beda ya, kalau industrinya seperti let's say apa ya? Yang fashion e-commerce itu lupa saya. Lazada. Zalora mungkin ya. Ya, Lazada, Zalora ini berbeda ya. Ini PM-nya rata-rata cewek. Gitu. Karena kan fashion Sosiola lah. gitu ya. Oke. Ya, sosiola. Gitu. Gitu. Sertifikasi tadi terjangkau nggak buat anak-anak fresh grade? Terjangkau atau tidak? Ini harganya, sebentar ya. Ini itu kemarin staffku barusan dapat, karena tak wajibin kalau di in my team tak wajibin ambil ini supaya apa ya? Supaya nyambung aja kerjanya. 150 USD berarti itu 1,5 juta, 2 juta loh. Masing-masing ya. Itu bisa lulus bisa nggak? Bisa lulus bisa enggak. Oke. Tapi ya otodidak ya. Kemarin itu anakku itu timku itu tak ajarin sebelum Ramadan. Berarti 2 bulan udah lulus. Atau kalau yang nomor 1 ini nggak bisa, ya ini dulu lah. Nah ini dulu lah. Ini tak pre-order ini. Nah ini lah. Ya, 2 koma lah ya. Ya. Bulan nggak jajan. Teman-teman harus ingat use case ya. That's why secara pribadi saya sangat suka pakai use case. Ini ya saya kasih contoh. Untuk berkarir itu juga harus pakai use case.
Nih ya, saya kasih contoh. Teman-teman mau ngelamar kerja, teman-teman harus bikin user stories-nya HR. As a recruiter, I want to see a candidate yang punya sertifikat, ya kan? Nih, that's why sebenarnya apa ya, pengetahuan ini tuh nggak cuma buat kerja, tapi untuk kehidupan pribadi juga bisa. Ada lagi, as a recruiter, I want to choose candidate from good university, ya kan? Ini dari 2 use case saja udah bisa kita prioritize sebagai sebagai orang HR, maka filter dia adalah ini pertama. Dia nge-filter dari mana nih, UNER, UI, atau ITB. UNER lolos, oke. Terus selanjutnya dia akan lihat kandidat ini punya sertifikat enggak, kayak gitu. Kandidat ini punya experience enggak, kayak gitu teman-teman. Jadi apa ya, pengetahuan yang teman-teman dapatkan, terutama yang Scrum tadi, itu nggak cuma buat kerja, tapi bisa aja buat bisnis gitu. Atau lagi apa, modusin cewek berarti as a Mbak Mawar, I want to have boyfriend yang tajir. Nah, kayak gitulah. Jadi imagine aja setiap komponen, setiap apa yang mereka mau itu use case. Nah, teman-teman tinggal prioritas. Gitu sih. Ini tips saya sih. Gitu. Baik, Itu, satu Bro. pertanyaan terakhir kalau ada. Kalau enggak, kita bisa screenshot dulu bersama. Aku mungkin ini ya, bukan nanya, atau mungkin nanti silahkan ditanggapi, Bro. Jadi aku kemarin lagi sama temanku mau bikin produk apps khusus buat takmir masjid atau masjid lah ya. Jadi kan kalau di rekap atau laporan keuangan masjid itu kan biasanya hanya disampaikan di hari Jumat atau ditulis di papan tulis gitu ya. Nah, kita buat asumsi bahwa what if laporan keuangan itu bisa diakses oleh semua orang kapanpun dimanapun dengan QR code dan lain sebagainya, sehingga itu meningkatkan transparansi laporan keuangannya dan menambah engagement jamaah kepada masjid. Jadi kayak, oh aku ngerti duitku kemana aja, jadi apa kayak gitu. Udah ada MVP-nya, udah di kayak ada betanya gitu, tak kelilingin. Ternyata responnya adalah apa ya? Jadi yang kami nggak expect adalah behavior user dari si perekap itu kan ya kita tahu emang rata-rata sepuh gitu ya. Jadi kayak resistensinya itu sangat tinggi. Jadi udahlah mas nggak usah ini, atau adanya gini, mas ntar berarti yang tahu, orang-orang tahu terus ketahuan dong laporan keuangan kita. Jadi kayak gitu cara pikirnya. Menurutmu apa yang kami lakukan tuh gimana? Oh, ini buat aku pertanyaannya. Iya. Oh iya, siap. Jadi kita punya asumsi gitu, kita pengen improve, bikin perbaikan di sisi laporan keuangan dan sebagainya. Harapannya nanti ada harapan monetize di mana nanti itu bisa dijual full version atau enggak. Jadi ada beberapa alternatif full version atau enggak, premium gitu. Atau nanti dijual ke yayasan sekali project selesai, atau nanti diinjek iklan baik Google gitu ya, kayak gitu ya. Tadi alternatifnya cari duitnya kayak gitu. Tapi kita mendal dari sisi behavior pengguna sih pada dasarnya. Got it. Oke, good question. Nah ini ibaratin ini pertanyaan interview ya teman-teman. Ini saya kasih tips cara jawabnya kalau buat anak program. Kita harus jot down jadi 3 atau 4 sih teman-teman. Solution. Ini langsung praktek langsung. Ini kalau masih interview di tengah-tengah pengajian ini perdebatan. Aku bakal oleh OVO nggak? Siap. Goals-nya adalah kita create. Jadi gini, kalau menjawab pertanyaan ya, kalau mau berkata di project atau produk, teman-teman harus di kepalanya udah langsung split into 4
topik sini. Goals-nya apa? Situation-nya kayak gimana? Problemnya apa? Solution-nya apa? Solution ini nanti bisa P0. Nanti saya terangin apa itu P0. Bentar ya. P0, P1. Oke, situation-nya adalah let's say usernya ada one to see the financial statement Oke, betul. versus the one who create. Iya. Ini sebenarnya takmir. Nah, problemnya adalah consistency more into the second user, which is takmir. Gitu. Nah, kayak begini teman-teman. Jadi, imagine kalau tadi itu adalah interview, maka saya akan jawab begini. Thank you for the question, Pak Tauli. So, I will answer in the 4 sections. The first, I will explain the goal. Yang kedua, saya akan explain situation. Yang ketiga, saya explain problemnya, lalu solution. Lalu teman-teman harus jawab, lalu harus teman-teman kasih feedback bahwa sounds good atau anything else that you want to add. Jadi apa ya? Kayak mengeksplisitkan bahwa kandidat itu mendengar kayak gitu. Jadi sudah nih Pak, cukup nih Pak. Apakah ada yang saya miss? Kayak gitu. Kalau biasanya interviewernya bilang sounds good, please continue. Kita continue. Jadi goals-nya adalah to create product that shows transparency of most financial statement. Based on my understanding, situation-nya yang paling major adalah user-nya ini ada dua. Yang pertama itu orang yang melihat financial statement, yang kedua adalah orang yang buat financial statement. Problemnya adalah resistensi, more into partnering. Nah, solutionnya sebagai PM untuk create produk ini, P0 itu apa? P0 itu masking. Ini bahasa teknis PM ya, supaya teman-teman nanti nggak kaget juga kalau lagi berkarya di situ. P0 itu apa? P1 itu apa? P2 itu apa? Ingat priority system. P0 itu yang paling tinggi priority-nya. Kalau menurut saya, solusinya adalah we should create features yang bisa ajarin partner how to create the financial statement. Ini fitur P0. P0 yang selanjutnya adalah create feature yang bisa easily access. Nah, ini nanti P2-nya terserah apa gitu ya. Nah, nanti saya akan explain apa itu P0 market yang pertama, apa itu P0 market yang kedua. Jadi untuk nge-solve this case, itu kita nggak boleh langsung jawab secara gamblang bahwa oke Pak, solusinya itu kita create aja financial statement yang bisa ngajarin partnernya itu untuk create. Terus second-nya ini. Yang pertama dilakukan adalah tadi use cases. Ini bro, saranku bro, kamu create use case-nya. Ini kan adalah hipotesis ya. Ini tuh hipotesis. Jadi kita kalau sebagai PM atau project, kita tuh harus cari tahu resistennya itu kenapa. Apakah gaptek? Apakah nggak mau? Apakah mau tapi harus diajarin? Oke. Kayak gitu. Jadi yang pertama dibikin adalah use case-nya, bukan solusinya. Jadi ini sebelum ke solusi, kita tuh bikin use case-nya. Ketika kita udah tahu use case-nya, mungkin tak tebak orangnya itu sebenarnya mau, tapi nggak mau ribet. Mau tapi nggak mau ribet, berarti P0-nya adalah feature yang easy bisa bantu partner untuk lihat financial statement. Itu seperti apa? Seperti kalau dulu kita waktu launching Tokopedia, cara-cara orang-orang toko kelontong buat upload produknya di apps itu kan susah, harus update image, harus stok barangnya harus diupdate. Nah, that's why
mereka bikin feature yang memudahkan itu semua. Kayak gitu sih. Jadi kalau solusi pertama itu justifnya di clearin dulu sih. Gitu sih. Dan itu Baru nanti kita, divalidasi lagi gitu ya ke user awal gitu. betul, karena hipotesis tadi itu kalau bagi PM ya, kalau di dunia kerja itu masih gray area atau value, masih sama-sama. Resisten itu definisinya apa ya Pak? Apakah nggak mau, mau tapi nggak mau ribet atau apa? That's why tadi kan ada formatnya kan. Nah, ini Pak Dan-nya turun di sini. Gitu. Siap, siap. Terima Gitu. kasih konsultasinya. Mahal itu. Gitu. Mahal. Berarti Anda harus transfer saya OVOCAS. Yo, duit ngajar gue yo. Gitu. Oke, Oke, kita jawabkan. Mas Bro, nanti PPT-nya boleh di-share ke anak-anak? boleh, boleh. Nanti saya share ke Pak Tauin. Siap. Oke. Sip, sip, sip. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Coba kita ini dulu. Foto bareng dulu. Ya. Semangat, semangat teman-teman. Podo ini, aku ya arek Surabaya ini. Arek Wonocolo. Tahu pabrik kulit nggak? Nah itu rumah saya tuh. SMA 16 ada nggak di sini? Saya mau Pabriknya Mas, Kenapa? Saya benar Merisi, pabriknya Mas. tinggalnya. Oh ya, dekat Bendul Merisi lah. Saya dulu SD Margorejo 5, SMP 13, SMA 16. Prapen. Ya, Makanya aku mau ngomong Prapen. Kan? iyalah. Kira ini mana anak Surabaya yang berkarir di apa namanya? Unicorn ini. Kecil sekali. Ya, itu Gigi itu anak Jakarta. Paling ya pasti di Jakarta, nggak mungkin ke Surabaya. Siap, Ya, siap. kecuali dapat bojo wong Banyuwangi. Mantap. Gitulah. Semangat, semangat teman-teman. Ya, Mas Bro boleh aktifin videonya mungkin. Ini berantakan bro. Sorry. Saya lagi work from home nih. Oke, ya udah teman-teman, ayo kita foto bareng dulu sama tak video ini, tak ya wajaran ini. Ya, tak print Ya screen. gitulah startup ya. Work from home. Di atas kasur. Tapi gajian. Ya. Alhamdulillah, gaji dolar ya. Dolar. Ya, oke, nanti di-share ke ini sama mungkin share LinkedIn-mu juga ya. Barangkali anak-anak nanti pengen kontak secara profesional gitu ya. Bisa searching aja nama Adi Pranata gitu. Ya, siap. Oke, siap. Namanya Towi udah gitu. Siapa? Saya yang screenshot ya Pak ya. Oh ya, oke. Screen pertama dulu berarti. 1, 2, 3. Oke. Yang kedua lagi. Sebentar Pak. Untuk slide kedua, screenshot 1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Kuliah online tuh begini. Harus ada Iya. screen. Anyway, ini pertama kali aku melihat beberapa dari kalian ini. Oh, gitu. Widih, bagaimana ini Pak Guru? Enggak, soalnya aku nggak mewajibkan on video gitu. Sakno gitu. Ini Pak Towi ini salah satu manusia tereksis loh teman-teman di FWUI. Iya. Ketua BEM loh. Hati-hati. Iya. Oke, matur nuwun Mas Bro dan teman-teman semua, semoga Thank you bermanfaat semuanya. buat Sukses ya. karir dan juga persiapan karir teman-teman, terutama yang semester depan ya, skripsi ya, dan pasca kampus setelahnya. Ini nanti akan aku share di YouTube, jadi kalau teman-teman mau refresh, pengen ngulik lagi ilmu-ilmunya, nanti bisa diakses lagi di YouTube juga, teman-teman. Jangan lupa sini, subscribe and like ya. Oke, thank you semua. Semoga sukses dengan UAS-UASnya, sehat-sehat semua. Thank you. Sukses ya. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Mas Adi, Waalaikumsalam. Pak Tantowi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.